Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabeka Wulandari, NPM 19420010, studi Teknik Informatika kelas 5B. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul tentang penerapan data mining untuk prediksi penjualan produk bahan bakar minyak atau BBM teralis menggunakan metode neural network di PT Dempo Migas SPBU 2431550 di Kota Pagar Alam. Adapun di sini saya menjelaskan dari latar belakang. Latar belakang di sini saya ambil dari prediksi. Prediksi atau peramalan penjualan adalah suatu perhitungan untuk meramalkan keadaan di masa mendatang. Melalui pengujian keadaan di masa lalu, meramalkan penjualan di masa mendatang berarti menentukan perkiraan besarnya volume penjualan, bahkan menentukan potensi penjualan dan luas pasar yang dikuasai di masa akan datang, menurut Jurnal Erianto 2012. Salah satu dari kegunaan prediksi adalah untuk membantu pemilik perusahaan dalam mengambil keputusan dalam menentukan jumlah barang yang harus disediakan dalam perusahaan. Adapun pengertian data mining merupakan bidang dari beberapa bidang keilmuan yang menyatukan teknik dari pembelajaran mesin, pengenalan pola, statistik, database, dan visualisasi untuk penanganan permasalahan pengambilan informasi dari penyimpanan database yang besar menurut Lorse 2005. Data mining. Data mining dapat digunakan untuk menggali informasi dari data yang besar sehingga didapatkan informasi yang dapat digunakan dalam memprediksi penjualan. Dalam data mining terdapat banyak teknik dalam pengerjaannya untuk menentukan pola atau informasi yang tersembunyi. Di antaranya adalah klasterisasi, regresi, dan asosiasi serta klasifikasi. Metode yang dapat dalam data mining untuk memprediksi, di antaranya saya menggunakan metode neural network. Neural network merupakan kategori ilmu subcompounding. Neural network sebenarnya mengadopsi dari kemampuan otak manusia yang mampu memberikan stimulasi atau rangsangan, melakukan proses, dan memberikan output. Output diperoleh dari variasi stimulasi dan proses yang terjadi dalam otak manusia. Kemampuan manusia dalam memproses informasi merupakan hasil kompleksitas proses di dalam otak, menurut Gita Ayu Syafirina 2016. Misalnya yang terjadi pada anak-anak, mereka mampu belajar untuk melakukan pengenalan meskipun mereka tidak mengetahui algoritma apa yang digunakan. Kekuatan komputasi yang luar biasa dari otak manusia ini merupakan sebuah keunggulan di dalam kajian ilmu pengetahuan. Fungsi dari algoritma neural network itu sendiri diantaranya yaitu untuk mengaplikasikan pola, memetakan pola yang didapat dari input ke dalam pola baru pada output, penyimpanan pola yang akan dipanggil kembali, memetakan pola-pola yang sejenis, pengoptimasi permasalahan, serta prediksi. Hal ini dilanjutkan pada penelitian yang dikerjakan oleh Rosenberg pada tahun 1950, di mana dia berhasil menemukan sebuah tool area network yang disebut sebagai perceptron. Perceptron memungkinkan untuk pengerjaan klasifikasi pembelajaran tertentu dengan penebatan bobot setiap koneksi antar network. Adapun latar belakang di sini saya menjelaskan di PT Dempo Migas atau SPBU dengan nomor 2431550 Kota Pagar Alam merupakan salah satu kantor yang menerima subsidi bahan bakar minyak atau BBM dari pemerintah pusat. Oleh sebab itu, prediksi menggunakan algoritma neural network dalam menghitung jumlah penggunaan BBM perlu dilakukan
mengoptimalkan pengguna BBM dengan sebaik-baiknya. Dengan prediksi ini, maka penggunaan dapat diatur secara optimal, serta penggunaan yang berlebihan dapat diatasi. Oleh sebab itu, penggunaan BBM atau bahan bakar minyak harus sesuai dengan kesediaan yang telah ditetapkan oleh PT Dempo Migas. Informasi prediksi penggunaan PBM salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan di atas adalah dengan menggunakan algoritma neural network. Merupakan salah satu jenis algoritma yang sangat dikenal pengelompokan data berdasarkan kriteria tertentu. Dengan menggunakan algoritma neural network ini, penggunaan BBM akan dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Penggunaan banyaknya, penggunaan standar, penggunaan yang cukup, penggunaan yang kurang, dan penggunaan yang sangat banyak. Berdasarkan uraian latar belakang, maka diusulkanlah penelitian yang akan saya buat dengan berjudul Penerapan Data Mining untuk Memprediksi Penjualan Produk Bahan Bakar Minyak atau BBM Teralis menggunakan metode Neural Network atau NNN di PT Migas SPBU dengan nomor 2431550 di Pagar Alam. Adapun identifikasi masalah dalam proposal ini, berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka didapatnya identifikasi beberapa permasalahan yang ada di antaranya. 1. Di PT Dempo Migas ini banyaknya kesalahan tentang sering terjadinya gangguan internet. Yang kedua, pengukuran manual dan mesin. Adanya perbedaan yang kurang akurat. Dan adapun rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan uraian identifikasi masalah adalah bagaimana melakukan prediksi penjualan teraris produk bahan bakar minyak atau BBM dengan menggunakan algoritma neural network atau NNN. Dan adapun batasan masalah, agar pembahasan dan penelitian dapat lebih jelas dan terarah, maka penulis atau saya memberikan batasan terhadap permasalahan yang akan diteliti yang terfokus pada 1. Hanya membahas tentang prediksi penjualan produk bahan bakar minyak BBM teralis berdasarkan data penjualan dari tahun 2021 sampai ke tahun 2022. Yang kedua, data yang diambil hanya tentang penjualan produk bahan bakar minyak atau BBM. Yang ketiga, data yang diolah dalam penelitian ini menggunakan metode neural network atau NNN. Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prediksi penjualan teraris produk bahan bakar minyak atau BBM dengan menggunakan metode yang tertara, yaitu menggunakan metode neural network. Manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian bagi penulis yaitu untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang algoritma neural network untuk memprediksi tingkat penjualan barang. Yang kedua, menerapkan ilmu yang telah didapat selama kuliah. Yang kedua, bagi institusi. Manfaatnya, sebagai bahan masukan bagi perguruan tinggi untuk memperbaiki praktik-praktik pembelajaran agar staf pengajar menjadi lebih kreatif, efektif, dan efisien sehingga kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa lebih meningkat. Yang ketiga, adapun manfaat bagi perusahaan itu sendiri atau bagi PT Dempo Migas SPBU dengan nomor 2431550 dapat digunakan untuk mengetahui tingkat penjualan BBM pada masa mendatang. Adapun tinjauan pustaka yang saya ambil dari beberapa banyak penelitian yaitu dari Gita Ayu Safirina yang berjudul dengan penerapan algoritma neural network dalam menentukan prioritas pengembangan jalan di Provinsi Kalimantan Selatan. Jenis penelitiannya, beliau menggunakan metode penelitian eksperimen dengan tahapan penelitian dilakukan dengan metode penelitian eksperimen yang dilakukan pengujian tingkat akurasi algoritma neural network ke dalam penentu prioritas pembangunan jalan berdasarkan evaluasi yang dilakukan
dengan mengamati hasil prediksi. Yang kedua, saya mengambil penelitian dari Sinta Maulina Dewi DKK yang berjudul Penerapan Data Mining dengan Metode Klasifikasi untuk Strategi Penjualan Produk di UD Slamet Selular. Jenis penelitian yang beliau gunakan menggunakan data yang digunakan adalah algoritma naive Bayes. Diharapkan penelitian dapat memberikan masukan kepada pihak yang berkepentingan agar dapat mengetahui strategi penjualan produk di UD. Yang ketiga, penelitian yang saya ambil dari jurnal Goldi Gunaidi DKK yang berjudul tentang Data Mining Market Basket Analisis terhadap data penjualan produk buku dengan menggunakan algoritma a priori dan frequent pattern PV growth. Penelitian market basket analysis dengan menggunakan algoritma a priori dan FP growth terhadap atribut-atribut penjualan produk buku yang telah menghasilkan sejumlah aturan asosiasi yang berbeda antara algoritma yang satu dengan yang lainnya. Adapun kerangka teori di sini saya menggunakan jurnal dari Al-Bahra 2005 dengan halaman 20. Data merupakan komponen dasar dari informasi yang akan diproses lebih lanjut untuk menghasilkan informasi. Sedangkan menurut Long Kutoi dalam bukunya Pengenalan Komputer, data adalah suatu istilah majemuk yang berarti fakta dan bagian dari fakta yang mengandung arti yang digabungkan dengan kenyataan, simbol, gambar, angka, huruf, dan simbol-simbol yang menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi, dan lain-lain. Adapun data mining merupakan analisis penjualan kumpulan data untuk menemukan hubungan yang tidak diduga dan meringkas data dengan cara yang berbeda dengan sebelumnya, yang didapat dipahami bermanfaat bagi pemilik data. Yang saya ambil dari jurnal Lors 2025. Terus, adapun pengolahan data mining. Pengolahan data mining yang dilakukan pada penelitian ini yaitu mengikuti tahapan dalam Knowledge Discovery in Database atau KDD untuk menghasilkan informasi sesuai dengan urutan yang sudah ditentukan. Berikut tahap-tahapannya. Bisa kalian lihat. Data mining memiliki beberapa tahapan, yaitu merupakan data selection, yang kedua processing, dan yang ketiga integrasi data. Evaluasi. Metode penelitian adalah pendekatan deskriptif analisis. Penelitian deskriptif merupakan suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku secara umum. Langkah-langkah yang perlu dilakukan pada pendekatan deskriptif analisis adalah sebagai berikut. Merumuskan tujuan penelitian, menentukan unit studi dan menghubungkan hal yang akan dikaji berdasarkan sifat-sifat yang dimiliki dan proses yang menjadi landasan teori, menentukan rancangan dalam memilih unit teknik pengumpulan data, mengumpulkan data, dan mengorganisasikan informasi data yang terkumpul, serta melakukan interpretasi dan generalisasi. Adapun lokasi penelitian yang saya teliti ini di
PT Dempo Migas SPBU nomor 2431550 beralamatan Jalan Sidik Hadim, RT 1 RW 1, Kelurahan Selibar, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam. Metode pengumpulan data, adapun metodenya yang satu wawancara, observasi, studi kepustakaan, serta memakai metode dokumentasi. Yang keempat, teknik analisa data. Teknik analisa data yaitu Artificial Neural Network adalah algoritma machine learning yang diciptakan dengan meniru jaringan neuron pada otak manusia yang tujuan agar mesin dapat belajar mirip dengan cara belajar. Metode yang berisi nilai yang memiliki bobot tertentu dan disusun berlapis, menggunakan banyak lapisan tersembunyi hidden layer, sehingga dapat melakukan klasifikasi berdasarkan data yang sudah dilatih, ditambah penggunaan fungsi aktivasi sehingga output dari neural network selalu di antara 0 dan 1 atau di antara 1 dan 1. Tahapan penelitian. Tahapan penelitian dilakukan mulai persiapan, tinjauan perpustakaan, pengumpulan data, pengolahan data mining, adapun data selection, processing, transformation, data mining, interpretation, serta dilanjutkan dengan hasil dan pembahasan serta kesimpulan dan saran yang terakhir selesai. Sekian dari presentasi saya. Bila ada kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.